Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Hendra, peternak sapi potong atau peternak sapi kurban. Di sini kita ada peternakan sapi. Di belakang saya ada sapi-sapi yang sedang makan silase. Kali ini kita akan mencoba berbagi pengalaman tentang proses pembuatan silase batang jagung. Jadi batang jagung yang kita gunakan di sini adalah batang jagung muda dengan usia panen 70 hari setelah tanam. Buah dari batang jagung itu sudah dimanfaatkan, sudah dijual oleh petani, dan kita memanfaatkan batang jagung yang biasanya cenderung menjadi limbah atau sisa hasil pertanian oleh petani kita. Baik, kita akan mulai proses pembuatannya seperti apa, mulai dari proses panen, nanti sampai ke silase tersebut bisa dimanfaatkan atau dimakan oleh sapi-sapi kita. Oke, ikuti terus proses pembuatannya. Batang jagung yang telah dipanen oleh petani yang berumur 70 hari setelah tanam, langsung kita kumpulkan ke gudang pengolahan pakan. Batang jagung kita ambil menggunakan alat secara manual dan dikumpulkan ke gudang untuk dilakukan proses pengolahan. Jagung yang sudah kita kumpulkan, kita angkut menggunakan becak motor. Batang jagung yang sudah terkumpul langsung kita proses menggunakan mesin chopper. Pencoperan dilakukan untuk mendapatkan tekstur batang jagung yang lebih kecil agar bisa muat di dalam kemasan silase. Ini tekstur rumput yang sudah dicoper, kelihatan panjangnya 2-3 cm, kemudian daunnya juga masih cukup panjang. Kemudian proses pengemasan kita menggunakan plastik dengan diameter lebar 80 cm dan panjang 140 cm. Kita bikin berlapis. Kenapa harus bikin berlapis? Supaya untuk mencegah terjadinya kebocoran. Karena proses silase itu menggunakan sistem anaerob atau kedap udara, di mana untuk proses pengawetan pakan itu tanpa udara, sehingga daya tahan batang jagung yang disilase itu menjadi cukup tinggi. Pengisian plastik kita lakukan secara manual menggunakan tangan. Plastik diisi sepadat mungkin agar muat banyak, kemudian tidak menyisakan rongga udara, sehingga proses fermentasi yang ada di dalam plastik itu terjadi cukup bagus. Di sini kita melakukan pengisian secara manual. Untuk pemadatan bisa kita lakukan dengan cara diinjak atau dipadatkan menggunakan tangan. Tapi sebagusnya itu kita injak supaya lebih maksimal padatnya. Kemudian setelah diinjak-injak, nanti kita isi lagi. Kemudian setelah terisi beberapa senti, lalu kita injak berulang-ulang sampai plastik tersebut terisi sampai ke ujungnya. Kemudian kita lakukan pengeluaran udara atau pembuangan oksigen dari dalam plastik yang telah terisi menggunakan vakum. Jadi vakum yang kita gunakan di sini adalah vakum kecil sederhana yang kita beli cukup murah. Kemudian dicolokkan ke terminal listrik, arus listrik. Kemudian udara yang ada di dalam karung plastik kita sedot semua supaya oksigen yang ada di dalam plastik itu menjadi hilang, yang menyebabkan nanti mikroba yang ada di dalam plastik tidak bekerja lagi untuk merusak pakan yang ada di dalam plastik. Jadi prosesnya itu anaerob, tanpa oksigen.
Itu kelihatan sekali kalau udaranya sudah keluar, plastik langsung menjadi padat, atau kalau dilihat dari secara fisik dia mengkerut. Nah, seperti itu. Itu tandanya udara yang ada di dalam sudah dihisap semua oleh vakum. Jadi proses ini berjalan sekitar 3-5 menit. Kemudian kita lakukan pengikatan, kita ikat, kita putar-putar dulu supaya lebih maksimal padatnya, supaya udara tidak lagi masuk. Kemudian kita ikat menggunakan karet. Di sini kita menggunakan karet ban dalam sepeda motor yang digunting-gunting. Bisa juga menggunakan karet yang ada di pasaran. Prinsipnya udara tidak masuk ke dalam sehingga bakteri tidak merusak pakan yang kita awetkan di dalam silo yang berasal dari plastik tersebut. Nah, setelah dia rapi, nanti kita tumpuk di dalam gudang yang tidak boleh kena sinar matahari dan tidak ada risiko kebocoran. Kemudian 3 minggu kemudian silase yang kita olah kemarin itu sudah bisa kita panen atau kita gunakan langsung untuk pakan ternak. Di sini kita coba buka dulu bagaimana bentuk fisiknya. Biasanya silase yang jadi itu dia akan berwarna coklat muda. Nah, ketika dia itu udaranya masuk atau ada terjadi kebocoran, dia biasanya menghitam atau ditumbuhi jamur. Tapi kalau dia jadi atau bagus, dia nanti akan berwarna coklat muda. Oke, kita lihat. Nah, seperti itu. Itu kita lihat, kalau kita cium, nah dia bau tape. Bau tape karena prosesnya sama. Nah, dia bentuknya seperti ini. Oke, kemudian silase yang sudah jadi bisa langsung kita gunakan untuk pakan ternak, langsung kita kasih, atau kita angin-anginkan dulu sebentar juga boleh. Kalau di sini kita langsung kasih ke sapi, dan sapinya cukup suka dengan pakan yang kita olah menggunakan silase. Jadi khusus untuk bulan Ramadan ini kita menampung banyak silase untuk menghindari mengarit rumput. Karena proses pengambilan rumput di bulan puasa itu sangat berat dan kita juga harus fokus beribadah, sehingga ketika stok pakan kita berbentuk silase banyak, kita lebih mudah untuk melakukan penggemukan sapi. Nah, di sini sapi-sapi kita lagi makan silase. Cukup doyan makan silase ya. Oke, demikian tadi proses pembuatan silase yang sudah kita jelaskan mulai dari proses awal sampai akhir. Demikian video ini kami akhiri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembuatan video. Terima kasih sudah menonton dan sudah subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.